Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, konnichiwa. O genki desu ka? Selamat siang semuanya. Apa kabar? Jawabnya gimana? Hai, genki desu. Oke, Sensei sampaikan jadi kalau ini atau sedari awal yang Sensei pakai ini PowerPoint dari Japan Foundation ya. Eh, dan kami biasanya guru-guru ada yang memakai PowerPoint dari Japan Foundation untuk pembelajaran di sekolah gitu ya. Oke, ja minasang. Terakhir kita pernah bahas ya tentang arigato atau aisatsu juga gitu ya. Arigato kan terima kasih. Aisatsu itu kan ucapan salam. Jadi kita pernah mempelajari beberapa ucapan salam. Silahkan diingat-ingat ada apa saja. Hayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. And then kalau di bab 2 ada arigatou gozaimasu, sumimasen. Apalagi? Oke, boleh dicek dulu ya. Dan itu dipakai ketika situasi atau kondisi apa. Boleh sambil diingat-ingat. Ja, Kyou wa hiragana o benkyou shimasu. Hari ini kita akan mempelajari satu tulisan lagi. Yang awal kita telah mempelajari tulisan katakana. Selanjutnya kita akan mempelajari tulisan hiragana yang lebih sering dipakai dalam penulisan bahasa Jepang. Gitu ya. Kenapa? Karena hiragana itu dipakai khususnya kosakata bahasa Jepang gitu ya. Kalau katakana kan kita pernah mempelajari katakana itu untuk kata serapan di luar bahasa Jepang. Kalau hiragana ini pure, full semuanya bahasa Jepang gitu kan. Misalnya bahasa Jepangnya selamat pagi kan ohayo gozaimasu itu memakai hiragana. Lalu konnichiwa memakai hiragana. Lalu apa yang memakai huruf katakana? Yaitu nama kalian. Nama kalian kan tidak berasal dari Jepang ya, dari luar bahasa Jepang gitu kan. Misalnya nama saya Nur menjadikan Nuru gitu ya. Karena di huruf Jepang tidak ada R pangkal gitu aja ya, tapi harus ditambahkan U belakangnya ya. Jadi Nuru gitu. Ja, oke. Silahkan dicek tabel hiragananya ada di buku paket halaman 21. Seperti katakana, kalian boleh mempelajari tulisannya, tapi tidak minggu ini, hari ini, boleh deadline-nya sampai pekan depan. Silahkan kalian coba menulis hiragana. Nah, bagaimana cara mengingatnya? Sensei bakal kasih bocoran gimana cara mengingat huruf katakana dan hiragana. Mungkin katakana kemarin kalian udah hafalkan ya. Eh, Kalau misalnya belum, boleh dihafalin lagi. Dan sekarang hiragana. Bagaimana cara menghafalkannya? Boleh kalian membuat card gitu ya di kertas kecil gitu, boleh sambil ditulisin pakai pensil atau pulpen atau spidol, tapi bagusnya kalau nulis bahasa Jepang itu pakai pensil dulu ya. Lalu ditulis misalnya A, huruf A seperti apa, dan di balik kertasnya itu ditulis misalnya huruf A pakai abjad kita bahasa Indonesia A gitu kan. Nanti bisa kalian bolak-balik untuk dihafalin A sampai N gitu ya. Nah, nanti bisa dilihat nih. Tuh. Oke, ja minasang. Untuk hiragana itu saja dan latihannya cukup ini. Nanti kalian dengarkan. Jadi kalau di buku paket kalian itu udah tertulis ya. Tapi saya minta kalian di buku kotak besar nanti nulisnya. Bagaimana penulisan hiragananya, bagaimana romaji. Nah, apa yang disebut romaji? Romaji itu tulisan, misalnya kalian buka buku paket ya halaman 21, itu ada lembar kerja 3, nomor 1, itu kan ada tulisannya Ohayo gitu kan. Nah, di bagian atas itu tulisan Jepang yang tulisannya atau bacaannya Ohayo. Nah, yang di bawahnya itu karena memakai alfabet Ohayo itu namanya romaji gitu ya. Untuk membantu membaca kalian bagi yang belum hafal hiragana. Tapi kalau misalnya nanti kalian udah hafal hiragana, itu tidak perlu romaji lagi di bawahnya. Gitu. Cak Minasang, silahkan kita dengarkan dulu Ichibang nomor 1.
1、おはよ Oke. Nih Bang. う。2、こんにちは。Oke. Sang Bang. 3、こんばんは。Oke. Yong Bang. Nomor 4. 4、ありがとう。5、すみません。6、さようなら。7、はじめまして。Oke, Ja. Sampai situ aja. Silahkan kalian tulis di buku kotak besar tulisan hiragananya dan tulisan romajinya, begitu ya. Dan tadi ya menuliskan tulisan hiragana di buku kotak besar dari A sampai N, seperti yang ada di buku paket kalian. Coba ditulis. Atau cara penulisannya kalian bisa lihat juga. Nanti mungkin Sensei akan share juga di Google Classroom ya. Cara penulisannya itu tidak asal, jadi ada urutannya. Dan khusus tulisan Jepang itu cara penulisannya itu biasanya dilakukan dari atas ke bawah dan dari kiri ke kanan. Jadi tidak ada pola yang dari bawah ke atas, kanan ke kiri, enggak. Biasanya dari atas ke bawah, terus kalau yang dari arah kiri kanan, dari kiri dulu baru ke kanan. Gitu ya. Itu teknik penulisan tulisan Jepang. Oke, Ja, itu aja kalau hiragana. Kita lanjut ke materi lain. Ini kalian cukup pahami dulu aja, karena minggu depan nanti Sensei akan lanjutkan. Jadi santai aja kalian perhatikan. Watashi no yume wa kashu desu. Nah, kira-kira kita bakal bahas apa? Dilihat dari gambarnya. Udah tahu? Oke, kita next dulu ya. Ja, Suzuki Masho. Nah, dari gambar ini, mite kangai masho. Menurut kalian, ini siswa SMA ya, siswi SMA. Sedang apa? Yang satu memegang raket bulu tangkis gitu ya. Lalu yang bawah, apa tuh? Apa ada yang tahu? Nah, itu untuk alat olahraga juga ya. Nah, ini berhubungan dengan apa? Oke, kita next dulu. Ja. Oke, kenapa ini ada Tanjobi wa Gogatsu Mika desu. Jadi sebelum kita lanjutkan itu tentang apa, diawali dengan Tanjobi. Ada yang pernah dengar ini Tanjobi? Tanjobi itu ulang tahun. Ya. Kita akan mempelajari penyebutan tanggal dan bulan dalam bahasa Jepang. Karena kalau ulang tahun identik dengan tanggal ya, minasang. Silakan ingat-ingat tanggal ulang tahun kalian, karena kita akan mempelajari itu. Oke, ja. Nah, di sini ada sebelum ke tanggal bulan dulu ya. Bulan. Bulan itu sebutannya Gatsu. Ya. Nah, penyebutan bulan itu dari April, maaf, Januari sampai Desember. Tadi saya ingat ulang tahun saya April. Oke, Januari sampai Desember. Itu penyebutannya dengan angka. Mudah ya minasang kalau kalian sudah hafal angka Jepang. Ichi, ni, sang, shi, kan ada ya, kalau 4 itu yong dan shi. Nah, kalau shi itu digunakan untuk penyebutan bulan gitu ya, angka dalam bulan. Shi, terus go, roku, shichi, hachi, ku. Nah, kalau 9 ada yang masih ingat? Ada penyebutannya Q, ada pula ku. Kalau ku itu untuk penyebutan bulan. Lalu ju, juichi, juni. Nah, ditambah gatsu. Cek, kantang desu ne? Gampang kan? Oke, sambil dipahami. Nah, ini dia ada kalender. Kalender ya, yang tadi bulan, yang ini tanggal. Gitu ya, tanggal 1 sampai 31. Karena normalnya gitu ya, tanggal itu sampai 31. Oke, kalau di sini kan kalau kalender ada harinya ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ini tulisan apa? Ini namanya tulisan kanji. Nanti kalian akan belajar kanji. Ini kanji hari. Kanji Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Oh,
hanya buat pengetahuan kalian aja. Kalau kanji Senin itu Getsu Yobi, Selasa Kayobi, Suyobi, Getsuka Sui, Mokuyobi, Kingyobi, Doyobi, Nichiyobi. Ya. Sekarang kita fokusnya ke tanggal. Ada tanggal 1 sampai 31. Nah, bisa dibaca ini apa? Suitachi. Nih, masih ada romajinya ya. Udah masih dibantu romaji nih. Jadi, tapi sambil kalian ingat-ingat hiragananya. Karena kalian tadi diminta untuk mempelajari hiragana. Minasan, gambatte kudasai ne. Semangat ya. Oke, kita dengarkan. 1日、2日、3日、4日、5日、6日、7日、8日、Oke, Ja. Itu ya, sampai 31. Kalian sudah dengarkan kalau dari orang Jepangnya langsung. Dan ini yang terakhir. 1日、2日、Oke, Ja. Nah, yang terakhir ini ada pertanyaan Tanjobi wa itsu desu ka? Nah, kalau ada K-nya itu berarti pertanyaan ya, Kak. Pertanyaan. Tanjobi wa itsu desu ka? Tanjobi, ulang tahun. Itsu, kapan? Kapan ulang tahun kamu? Nah, tanggal berapa? Silahkan dipilih. Oke, sebentar. Kita akan ada lagu. Bentar ya. Lagu Tsukiki no Uta. Oke, itu dia ya lagunya untuk mengingatkan kalian terhadap tanggal. Boleh juga nanti sambil didengerin. Oke, Ja. Ini boleh buat latihan kalian. Oke.
Jadi kita kyo wa tanjoubi wa itsu desu ka? Benkyou shimasu. Kita akan mempelajari tanya jawab mengenai hari ulang tahun, gitu ya, minasan. Nah, nanti ini coba didengarkan dan menjadi latihan. Kapan 4 ya, 4 atau 5. Nanti silahkan dicek dia ulang tahun. Oke, dan dengarkan percakapan 2 sekali lagi. Maksudnya 2 kali ya. Nah, sumimasen, moichido digunakan, itu kapan digunakannya? Untuk apa? Seperti itu. Oke, ini ada kaiwa. Kaiwa itu percakapan ya. Hanishimashou. Yuk, kita baca. Sumimasen. Dengarkan dulu minasan. Kite. Kudasai. アリさんの誕生日はいつですか？すみません。もう一度 Nah, itu ya. Ali-sang no tanjoubi wa itsu desu ka? Tadi kan ya, saya sudah jelaskan Ali-sang, berarti kan dia manggil Ali ya. Ali. Nah, ini pakai tulisan katakana karena Ali kan dari bahasa di luar Jepang ya. Nah, kenapa dia pakai ri kalau di sini ri? Karena bahasa Jepang nggak ada li ya. Makanya jadi Ari-sang. Sebutan nama pakai sang. No, tanjoubi wa. Ulang tahunnya itsu desu ka? Kapan? Dia jawabnya kapan ini minasan? 11 gatsu ni 18 nichi desu. Tanggal 28 November. Hai. Sumimasen. Moichido. Nah, yang tadi, oke, sensei kasih bocoran sedikit. Jadi, sumimasen moichido itu maknanya, maaf, sumimasen kan maaf ya, minasan. Moichido, ada yang masih ingat? Sensei pernah kasih tahu? Sekali lagi. Nah, itu dipakai buat apa tuh? Maaf, sekali lagi. Nah, kalau dalam percakapan itu fungsinya buat apa? Oke, hari ini itu aja. Nanti next kita bakal bahas ini lagi. Silahkan dipelajari ya minasang. Arigatou gozaimasu. Mata raisyu, sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.